Orang sehat karena makan, orang kuat karena berlatih. Untuk latihan secara online itu feel-nya beda ya. Waduh. Jadi artinya wusnya itu kurang ya Bu ya? Kurang banget. Coba sekali saya pakai masker. 10 kali itu saya sudah rasanya udah kehabisan nafas. Jangan-jangan nantinya itu ada yang namanya virtual fight ya, seperti kita main street Iya. fight. Make yourself healthy first and then after that we will see. Wait. Salam bertahan hidup, selamat datang di Madam Chang TV Survival Talk. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan lonceng ting 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 supaya konten-kontennya yang menarik, inspiratif, lahir dan batin selalu bisa diketahui. Kali ini dengan new normal yang kita harus beradaptasi dengan keadaan yang ada, harus melakukan benar-benar social distancing. Bagaimana nasib dari cabang olahraga yang banyak ini? Salah satunya adalah karateka yang diharuskan kita body contact. Ayo kita kulik sama-sama bagaimana cara full body contact dengan cara social distancing. Salam bertahan hidup. Selamat datang tamu saya yang sungguh luar biasa. Ini salamnya harus rada berbeda karena ini orang hebat. Salamnya os. Gitu ya. Os. Ya, betul. Selamat datang di Madam Chang TV Terima Survival kasih Talk. Pak Dudi. Selamat sore. Mungkin iya banyak sekali yang ingin tahu siapa ini. Kok salamnya aja sudah os. Boleh Miss memperkenalkan diri lebih dalam lagi supaya para penonton Madam Chang TV ini lebih mengenal siapa sesungguhnya Bu Osi ini. Oke, nama saya Osi. Saya saat ini kebetulan menjabat sebagai Ketua Forky Surabaya, Kota Surabaya. Jadi Forky adalah induk dari olahraga karate di Indonesia. Begitu. Jadi ya tukang orang yang suka, orang bilang sih suka pentalitan, namanya juga olahraga bela diri. Sukanya biayaan, kalau orang Surabaya bilangnya begitu ya. Tapi orang pasti orangnya dinamik begitu loh ya, pasti begitu. Termasuk atlet, mantan atlet, Bu. Dulu ini saya panggilnya atlet. Gimana nih? Saya panggil sensei aja ya, karena ini tidak mudah untuk orang bisa menjadi seorang sensei itu. Jadi saya alangkah baiknya, ya kan? Jadi ini benar-benar hormat jabatan, saya harus panggil sensei, gitu ya. Sebenarnya berat nih ya. Biasanya saya dipanggil sensei, tapi sebenarnya berat bagi saya. Ya, it's okay, no problem. Ya, dulu saya atlet, sampai ke Kejurda, pernah menang, tapi setelah itu tidak pernah dipanggil. Jadi ya habis itu ya mungkin zaman dulu saya kurang tahu bagaimana ceritanya. Nah, tapi setelah itu saya tetap berlatih karate sampai hari ini, sampai selalu karate. Kayaknya karate itu sudah di mendarah daging sih, jadi hobi. Karena hobi itu sudah dilakukan, dan kalau tidak melakukannya itu rasanya gerah semua ya. Badan sakit semua begitu ya. Betul. Tapi memang passionnya mulai muda, mulai umur berapa ya Sensei? Sudah jatuh cinta kepada olahraga bela diri atau karateka ini? Menjadi karateka ini? Iya, dari umur 5 tahun sampai sekarang 45 tahun. Jadi ya selalu berlatih, cuma sempat off itu mungkin sekitar 5 tahun ya, karena hamil, melahirkan, terus habis itu ngurus anak sama suami, terus habis itu mulai lagi. Begitu anak saya umur 5-6 tahun, saya mulai lagi melatih anak, dan akhirnya juga keterusan sampai sekarang juga sih. Ketika saya ngobrol-ngobrol dengan tim ini, saya mencari juga termasuk ibu itu, ketika nama ibu masuk di data saya itu langsung saya mau ini harus bicara sama sensei ini, karena di era yang sekarang ini saya yakin, karena ini kan bicara tentang kesehatan, kemampuan seseorang untuk bisa bertahan hidup. Dan kalau seorang atlet bela diri itu, yang saya tahu tidak cukup hanya sehat, tetapi orangnya itu harus di atas sehat ya. Itu artinya harus apa ya? Harus lebih kuat begitu ya. Ya. Nah, di era sekarang ini kuat itu kan karena menurut saya Sensei, kalau mungkin bisa dikoreksi kalau kurang tepat. Orang sehat karena makan, orang kuat karena berlatih. Benar ya. Lah di era Covid ini, di era pandemi ini, bagaimana kalau kita menjaga kesehatan, kita bisa
makan, tapi untuk menjaga agar tubuh tetap kuat dan stamina tetap di atas, karena kan namanya manusia itu mempunyai siklus dan mood terkadang yang bisa mempengaruhi. Ini gimana caranya menjaga atlet-atletnya Sensei ini nanti? Saat ini memang semua berdampak ya, apalagi olahraga. Untuk event juga tidak ada, latihan rutin juga tidak ada. Jadi kebanyakan saat ini kita mengimbau kepada semua member-member di Surabaya khususnya itu memang untuk berlatih di rumah. Tapi kita dulu ada pernah bikin Zoom dan lain sebagainya. Dari Timnas ada Zoom, dari Jawa Timur ada Zoom beberapa kali, terus saya lihat kok sekarang sudah menghilang begitu ya. Nah, yang saya bisa omongin ke anak-anak didik saya ataupun atlet-atlet yang di bawah atau timnya Surabaya khususnya itu untuk berlatih sendiri di rumah masing-masing dan juga menjaga kesehatan masing-masing, tetap berlatih walaupun mereka saat ini banyak hal yang umpamanya saya bikin Zoom saat itu saya taruh aja Zoom. Oke, kita bikin Zoom ya. Tapi banyak sekali juga dari mereka itu yang enggak, maksudnya handphone mereka tidak memadai atau tidak ada wifi dan lain sebagainya, karena memang tidak semua karateka itu ya dari strata yang apa ya, saya bisa bilang mampu dalam hal kayak gitu. Dan memang saya lihat juga trennya di dunia sekarang ini sudah mulai latihan secara online. Saya sendiri baru ikut join untuk latihan online baru kemarin sebenarnya dengan saya di Portugal, saya latihan sama senior saya dan lain sebagainya itu. Tapi memang untuk latihan secara online itu feel-nya beda ya. Feel-nya beda. Kalau saya melatih sendiri dan saya melihat tekniknya anak-anak secara mata, secara kasat mata begitu, saya lihat oh ini kurang ditekuk, ini powernya kurang, ini apa namanya badannya tegaknya kurang dan lain sebagainya. Tapi kalau secara online kita nggak ngerti, apalagi umpamanya online beberapa banyak begitu. Apalagi kemarin waktu ada online itu sampai ada ratusan orang seluruh dunia ikut gitu. Waduh. Nah, jadi kayak master-masternya itu ikut gitu. Jadi gimana mau benain gitu loh. Jadi susah juga, spiritnya itu juga kurang karena di saat itu saya latihan sendiri, jadi it feel awkward and odd gitu, strange gitu loh. Terus saya bilang sama senior saya di Jepang, wah saya ikut latihan, yes I'm sweating sensei, but feeling it's not bite me. It's not bite me enough. Aku bilang gitu sama gregetnya itu mungkin kurang begitu ya. Betul. Jadi bisa saja kalau pada saat waktu Zoom kita main-main aja bisa loh. Maksudnya capek gitu ya. Ya sudah, separuh power aja. Itu bisa. Kan nggak bisa dilihat. Tapi kalau memang dalam satu grup begitu ya, yang satunya itu really antusias ya, on spirit gitu, on fire gitu, bisa mereka kan ngikut, wah sama, semangatnya sama. Tapi kalau satu persatu, waduh. Jadi artinya wusnya itu kurang ya Bu ya? Kurang banget. Karena kan kadang yang lucu pada waktu Zoom gitu ya, kita punya sensei bilang ini harus ke sini begini. Terus habis itu dia berhenti. Kita semua bilang loh kok berhenti, karena kan memang wifi ada belum nge-lag-nya iya, gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi ada cutting-cuttingnya begitu. Waduh, itu juga akhirnya wah ini bingung, ini gimana komputerku nggak bisa. Nah, hal yang kayak gitu tuh loh. Ya itu banyak. Jangan-jangan kalau senseinya lagi ngajar terus nge-lag itu, oh ini pukulan slow motion tapi tetap powerful. Iya, harusnya begitu. Ya, seperti yang saya praktekkan barusan, ada sedikit nge-lag-nya ini. Betul. Nah saya juga bilang sama anak-anak didik Forti Surabaya untuk selalu ada di rumah. Jadi following the rules dari government gitu. Soalnya bagaimanapun kita nggak ngerti juga ya, sekuat apapun kita, sesehat apapun kita pada saat virus ini datang, namanya juga virus ya, kita nggak bisa lihat, nggak bisa itu, mungkin saat namanya tubuh sekuat-kuatnya pasti ada naik turunnya ya, grafiknya itu yang kadang-kadang di bawah gitu ya. Nah gitu bisa sakit itu yang susah. Makanya saya udah bilang udah oke, stay at home, workout at home, terus makan yang benar, terus
selalu apa namanya itu selalu connecting each other, karena kan kita butuh kalau ada sharing informasi atau kayak kemarin ada pertanyaan tentang Japres dan lain sebagainya dari orang tua, dari atlet kayak begitu. Karena kan memang kalau di kita memang untuk timnya Surabaya yang memang menang-menang itu bisa ada reward secara uang maupun Japres untuk pilih sekolahan favorit. Gitu. Jadi saya sudah bisa membayangkan kira-kira Sensi bagaimana sulitnya ketika olahraga yang saya tahu karate ini kan full body contact ya. Betul. Ada yang full body contact, ada yang tidak. Okay. Ada dua macam. Sedangkan kita di dunia ini sekarang sudah harus menjalankan social distancing. Betul. Nah itu gimana caranya? Kan dua itu yang berlawanan. Satu harus kena pukulan, kan tidak bisa pukulan berdasarkan angin gitu ya. Harus, waduh, nggak boleh kena ini, nggak boleh mendekat begitu. Betul. Jadi, akankah peraturan-peraturan ini bisa ya akhirnya terkoreksi atau dirubah begitu karena disesuaikan dengan pandemi yang sekarang ini ya? Saat ini dari beberapa organisasi dunia untuk karate, itu mereka adapting. Saat ini ada mereka membuat event yang kejuaraan karate tapi melalui online. Hanya yang dipertandingkan itu bukan yang fighting, tapi kata. Kata itu adalah kalau orang kita ngomong jurus ya. Jadi orang yang berimajinasi diserang dari 4 penjuru. Jadi itu namanya kata. Jadi ada yang online itu kejuaraan internasional nasional saya belum nemu sih. Nah, itu banyak juga, ada 4-5 undangan yang dikirim ke saya. Tapi tetap saja pada saat saya mempertanyakan hal ini juga kepada mereka. Masalahnya kalau umpamanya kita tidak punya mungkin kamera yang bagus ataupun angle yang bagus dan orang profesional bisa shoot, bisa kalah dong, bukan karena kalah teknik, tapi kalah umpamanya dia online live ya. Oke, ini kalah dari sudut pandang kameranya itu ya. Betul. Itu susah. Nah, itu yang saat ini terjadi. Tapi kalau juga untuk kedepannya, saya juga saya mikirnya sih pasti akan ada new rules untuk ini. Nah, dan juga di karate sendiri ada dua hal, ada yang full body contact, ada yang tidak full body contact atau light touch. Kalau full body contact, kena yang KO itu kalah. Kalau yang bukan full body contact kayak style Shotokan, Shitoryu dan lain sebagainya, itu hanya light touch. Light touch itu 1 senti di muka, boom, langsung ditarik. Kalau kena dan KO lawannya, yang menang yang KO, bukan yang Oke. Nah, kayak gitu. Tapi tetap itu kan nggak bisa lagi saat ini diberlakukan untuk pada saat masa pandemi ini. Jadi benar-benar kita yang bilanglah pembimbing dan pengasuhnya juga nggak ngerti dari WKF. WKF itu organisasi dunia yang paling besar ya untuk masuk ke Olimpik, itu diwakili dari WKF untuk organisasi karatenya. Itu juga belum ada perubahan rules dari perwasitan, dari teknik, dari apapun itu. Jadi kita masih wait and see. Gitu. Jadi WKF itu World Karate Federation. Yes, betul. Ini saya lagi berimajinasi ketika Sensei bercerita kalau di kontak ini. Jangan-jangan nantinya itu ada yang namanya virtual fight ya, seperti kita main street fighter begitu, kita harus pakai perangkatnya, kita merasakan kena tendang, kita harus pukulannya. Berapa lama kemungkinan bisa menjadi virtual fight begitu ya? Keren banget loh itu ya. Memang sih, sebenarnya hal yang kayak virtual fight itu sudah ada di Wii ya. Kayak kita kayak main tenis virtual fight, kayaknya sudah ada di Wii. Rasakan shake-nya gitu ya. Tapi kalau kena gamparannya kan belum ada. Iya, itu beda juga. Terus bisa gosong begitu ya. Iya, kalau itu kayaknya setrum deh. Iya. Oh, paling enggak ada poinnya gitu ya, kan. Kayak gitu tuh. Itu saya kurang tahu, karena juga setiap negara juga kemampuan untuk teknologinya juga beda. Serta pasti kalau itu terjadi, itu ide yang bagus dan mungkin juga
kedepannya bisa seperti itu, Pak Rudi. Tapi ya nanti kita masih juga wait and see juga, karena juga pada saat pandemi ini dimulai, saya pernah tanya sama salah satu teman di WKF, saya bilang, ini bagaimana, kayaknya Olimpik diundur atau bagaimana, karena kita kan sudah pesen tiket dan lain sebagainya ke sana, sudah saya pengen lihat, karena kan Olimpik yang di Jepang harusnya September 2020 ini ya. Ya, ini kan pertama kalinya si karate masuk ke salah satu cabur Olimpik. Ternyata mereka bilang nggak tahu, wait and see. Terpospon. Betul, semuanya dipospon, termasuk PON dan lain sebagainya, termasuk kejuaraan saya yang akan saya adakan di Oktober seperti tahun kemarin, International Championship itu. Jadi hal yang benar-benar aku bilang step back, benar-benar luar biasa sih dampaknya buat olahraga, khususnya olahraga karate dan banyak olahraga yang lain sih, karena ya seperti Pak Rudi tadi bilang, kita harus fight benar-benar face to face kayak begitu, kita sudah wait and see. Saya sendiri selalu anak-anak dari kita, anak-anak didik kita, saya bilang, Sensei, saya nggak tahan, saya pengen keluar, saya pengen latihan, saya pengen begini, aku ke rumahnya Sensei, biasanya kan ada anak yang latihan di tempat kita juga. Saya bilang, tunggu dulu, kamu masuk ke kompleks rumah saya aja nggak boleh. Karena tidak mudah, ya. Iya, kayak gitu tuh ya. Banyak hal sih, banyak keluh kesahnya juga sih mereka. Karena kan kalau kalau sudah hobi dan mereka sudah ada prestasi dan memang bakat, itu bagi mereka suatu hal yang torturing ya. Nggak bisa melakukan apa-apa, tapi untuk melakukan sendiri pun bagi mereka itu mungkin space-nya di rumah mereka nggak ada, atau karena harus sekarang ngurusin adik-adiknya, atau bantuin orang tuanya jualan atau apa di online, dan hal kayak gitu tuh hal yang juga perlu dipikirkan juga sih. Dan saya sendiri di hal yang kayak gini waktu sebelum pandemik juga benar-benar fighting buat mereka yang memang benar-benar berprestasi dan berhak untuk mendapatkan japres, atau kalau pas saya ada berkat, saya bawa ke luar negeri untuk ikut kejuaraan dunia. Seperti itu. Kalau PON sudah pasti diundurkan ya, Bu Sensei? Sudah. Jadi sudah pasti sudah mundur semua untuk waktu yang tidak terbatas atau waktu yang kita nggak tahu kapan. Jadi semua event, karena dari Menpora sendiri sudah bersurat dan juga dari Forky pusat juga sudah bersurat sejak 2 bulan yang lalu. Jadi tidak memperbolehkan adanya event, semuanya di pending, dan tidak memperbolehkan adanya latihan dulu karena memang sangat riskan ya untuk penularan. Ya, memang efek pandemi COVID-19 ini luar biasa, merubah perilaku, merubah tradisi dan semuanya. Kalau kita berbicara tradisi, Sensei, karate ini adalah salah satu olahraga yang cukup memegang tradisi. Sangat. Hierarkinya ya kan? sangat. Betul. Hierarkinya. Betul. Padahal sekarang kita ini harus menghadapi zaman yang namanya new normal. Berarti perubahan-perubahan drastis ini harus dilakukan. Betul. Nah, saya tidak bisa membayangkan Pak, begitu banyaknya mungkin ya, semoga tidak. Mungkin juga kalau ini belum menemukan jalan keluarnya, tetapi peraturan dunia, kesepakatan dari WHO dan semuanya ini harus melakukan social distancing, tidak boleh body contact dan semuanya. Ini terhadap cabang olahraga di dunia itu juga akan banyak berpengaruh. Ada yang mungkin belum diperbolehkan dan bahkan mungkin akan dihapus mungkin ya. Betul. Kemungkinan besar itu bisa terjadi karena namanya olahraga itu suka tidak suka, mau tidak mau, dan memang kenyataannya mereka harus face to face. Skak aja harus face to face. Golf aja harus ya kan gantian. Nah, iya. Nah, sepak bola harus rame-rame juga face to face, fighting each other. Ya kan? Saya tidak bisa membayangkan kalau olahraga yang butuh stamina seperti dengan kardio yang sangat tinggi gitu harus ditutup pakai masker, pasti banyak yang semaput gitu kan. Ya, saya coba kemarin itu kan saya coba selalu tiap hari lari putar kolam ya di halaman. Kolam renang saya putarin gitu. Coba sekali saya pakai masker. 10 kali itu saya sudah rasanya udah kehabisan nafas. Saya langsung copot. Ini bahaya. Saya langsung bilang sama anak-anak juga, jangan kalau umpamanya kalian itu latihan sendiri, jangan pakai masker. Bahaya karena apa ya?
oksigen yang kita itu kan memang lebih kurang daripada kita bebas seperti ini. Jadi saya tidak rasakan tahu juga apa. bisa. Mungkin kita juga bisa keracunan karbon Betul. Iya kan, itu kan keluar masuk di situ. Bisa Ketika kita, pusing. iya, saya ngalamin sudah. Saya sampai bingung dulu. Jadi kayak dizzy begini dulu. Langsung saya copot, saya duduk dulu. Saya bilang, waduh, ini bahaya ini kalau itu sampai umpamanya itu bisa ya pingsan betulan seperti Pak Rudi bilang. Ya memang susah. Tetapi Sensei sebagai Ketua Forki Surabaya, kewenangannya bagaimana ya untuk bisa merubah sedikit supaya anak-anak tetap bisa berlatih. Ini kan yang masalah mental ini yang paling sulit ya, karena bicara atlet ini kan bukan cuma stamina, tapi mental itu playing role yang salah satu yang terpenting ya, yang terbesar begitu. Gimana menghadapi mental? Oke lah, fisik mungkin belum bisa maksimal. Tapi Sensei gimana program-program apa yang dilakukan untuk menjaga mental anak-anak ini yang seharusnya sudah siap tarung ini, harus tetap dalam keadaan siap tarung ini? Untuk mentalitas saat ini saya hanya mungkin yang menghubungin saya ya langsung ke WhatsApp saya ya mempertanyakan saya apa ini Sensei berkeluh ke saya, itu saya pasti semangat lah, saya bilang oke lah, saat ini lagi seperti ini kita nggak bisa apa-apa, cuma latihan di rumah ya, kasihin semangat aja, karena memang susahnya itu ya, gemesnya itu, jengkelnya itu. Aduh, ini mau bagaimana, tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa. Cuma ya kita bisa ngomong juga, cuma dengan kata-kata juga. Kadang juga kalau itu mereka ngomong, ini Sensei kita nih, badan saya sekarang gemuk, Sensei speednya turun begini, begitu, begini. Nah itu saya bilang, nggak apa-apa, saya bilang, kamu punya karet nggak? Karet yang besar itu dibuat untuk latihan di rumah sendiri, nanti itu ya, tapi kan nggak maksimum ya. Bagaimanapun saat ini saya selalu bilang sama mereka juga yang kirim message ke saya, lakukan apa yang bisa kamu lakukan dulu saat ini untuk menjaga satu kamu sehat dulu, itu lebih penting daripada kamu untuk prestasi. Prestasi itu nanti pasti bisa dicapai dulu setelah keadaan seperti ini. Saya bilang begitu, karena saat ini pun prestasi dari cabur apapun tidak ada yang berprestasi, karena total stop. Nah, kalau itu kamu bikin prestasi untuk kamu sehat dulu. Nanti setelah itu kan namanya kan sudah tercantum di tim kita kan, jadi tidak akan bisa lari kemana-mana anyhow. Jadi ya itu yang saya bilang. Do yourself first, make yourself healthy first, and then after that we will see. Wait and see. Sudah berapa bulan ini ya? 2 bulan ada? 3 bulan. Sudah tidak boleh. Januari masuk ke kita itu Februari. Tidak boleh berlatih itu. Dari himbauan pemerintah olahraga. Sudah 2 bulan. 2 bulan mulai tengah Maret itu mungkin ya. Betul. Dojo saya sendiri, tempat saya latihan itu sudah saya tutup awal Februari sudah. Itu sudah saya tutup. Jadi saya ada dojo di Landmark situ, saya melatih di situ khusus untuk anak-anak sampai umur 16 tahun. Itu sudah saya tutup karena kan semakin lama kan semakin banyak orang terjangkiti. Dan saya bilang sudah tutup dulu aja, kita lihat kedepannya bagaimana. Jadi orang tua tetap juga masih sharing sama kita, kadang kasihin video ke saya, ini anak saya lagi latihan begini, Sensei kasihin petunjuk begini-begini, kayak hal yang kayak gitu tuh. Ya memang. Sorry Sensei, gimana? Monggo. Saya itu tidak bisa membayangkan ya, di dalam kehidupan itu, di dalam bisnis itu ada yang namanya siapa cepat berubah terlebih dahulu, itu adalah pemenangnya. Saya tidak bisa membayangkan kalau di dalam satu olahraga yang mempunyai organisasi, yang juga harus di samping organisasi juga mempertahankan hierarki. Perubahan itu kan tidak gampang untuk dilakukan. Nah, dalam melatih juga ini apakah boleh kalau terpaksa Sensei harus keluar rel dari semuanya? Supaya kenapa? Supaya ya jangan sampai nanti ketika ini dibuka kita kehilangan atlet, kehilangan daya saing, kehilangan semuanya. Ini harus ini tantangan dari seorang ketua, dari seorang Sensei ini apa supaya
Ya, saya bisa membayangkan tidak mudah ya, ini salah, begitu salah, dilatih salah, tidak kalau ya saya Ya, tidak untuk semudah saya mau bermanuver untuk diri saya begitu loh ya, maksud betul, saya betul, begitu betul. loh. Kalau di karate sendiri hierarki sebelum ada pandemik dan pandemik itu selalu ada di situ. Jadi seperti kita punya etiquette rule. Jadi kalau saya umpamanya saya di sini sebagai sensei atau saya dan 5 di nasional dan 2 di internasional, itu tidak akan bisa dirubah. Dan seperti untuk di dojo dan lain sebagainya, untuk kehilangan murid itu walaupun sebelum pandemi itu bisa saja terjadi karena saya selalu bilang ke lingkup saya sendiri ya di dojo saya sendiri. Saya selalu bilang sama orang tua yang mau memasukkan anaknya ke karate, saya bilang karate itu adalah sesuatu yang berat. Dalam arti mentalitas kita harus tempa, fisiknya juga harus kita tempa. Dan di situ anak kita harus mengajarkan tentang disiplin dan lain sebagainya. Mentalitas itu penting. Nah, kalau itu bisa dilakukan, menjadi juara itu gampang. Menjadi juara itu berlatih setiap hari, itu pasti akan jadi juara. Tapi mentalitas beda lagi. Nah, kalau mentalitas, kita harus ngomongin ada solving problem dan lain sebagainya. Masalahnya juga di sini, karate ini tahun-tahun akhir-akhir tahun ini, mentalitasnya banyak tidak diajarkan ya. Ada what is that, dojokun atau sumpah karate, tapi hanya diomongkan kok, tapi tidak dilakukan. Karena mereka catchingnya, maunya cuma menang, prestasi. Nah, kayak hal gitu loh. Jadi selama pandemi, sebelum pandemik dan pandemik, itu tidak ada perubahan untuk hal itu. Losing student itu bisa saja terjadi sebelum atau di dalam pandemik. Musuh utama saya setelah musuh utama semua pelatih cabur manapun apapun, setelah pandemik ini hilang ataupun berangsur-angsur hilang, adalah kebiasaan dan kemalasan untuk tidak melakukan apa-apa. Itu yang susah. Jadi kita semuanya ini, yang saya rasakan saat ini, saya mikirnya begini, waduh, ini anak-anak yang 3 kali atau hampir tiap hari latihan. Terus habis itu latihan sendiri, semau mereka lah, mau 1 jam 30 menit. Nah, habis itu mungkin minggu-minggu pertama, wah, rutin latihan sendiri. Tapi setelah itu masih ya, hot-hotnya ya, gitu. Minggu ketiga, minggu keempat, bulan pertama, bulan kedua, habis itu pada saat ini udah selesai. Saya yakin untuk membangunkan mereka dan membuat mereka back to before pandemic itu butuh waktu. Sulit. Karena teknik di karate, speed-nya, power-nya, eksplosifnya, itu harus dibangun dari nol lagi. Saya bilang, walaupun juara dunia, saya lihat kayak di Facebook-nya juara dunia itu juga, mereka juga ngeluh. Semuanya going downhill. Nah, tapi ya, nanti butuh, saya pikir, ini mungkin saya, tolong koreksi saya kalau salah. Mungkin 2 tahun untuk olahraga itu baru bisa normal setelah pandemik itu going down. Jadi saya pikir setelah 2 tahun ini ya, kalau memang semua orang, bukan hanya atlet ataupun pengurus ataupun semua member karate di Indonesia, ini ada 5 juta loh di Indonesia, seluruh Indonesia untuk karate. Ya, itu jadi memang besar sekali. Itu kalau memang menerapkan semuanya dan menjadi contoh untuk masyarakat luas untuk berdisiplin, untuk memakai masker, social distancing, terus stay in a house, terus jaga badan, berolahraga secara mandiri dan sebagainya. Mungkin ya setelah selesai pandemi kita akan bangun dari nol lagi pilarnya harus kita bangun satu persatu lagi, karena itu adalah tugas dari seorang pelatih untuk membangun anak-anak lagi, untuk mengembalikan ke track yang benar lagi. Karena untuk jadi juara dari let's say 5 juta orang
karateka di Indonesia. Mungkin disaring dan disaring, akhirnya cuma jadi, mungkin kalau jadi tim nasional cuma ada 27, ada jadi 27 orang, nah hal kayak gitu tuh kita harus benar-benar latihnya ya, nggak bisa langsung langsung latihan yang keras, dan nggak bisa selesai semua. Nah, jadi one by one, by time, dan lain sebagainya. Padahal kalau dilihat ya sebelum pandemi ini, di Jawa Timur sendiri adalah provinsi yang paling banyak mengadakan event. Bisa setiap bulan itu ada 2-3 event karate banyak di kota-kota di Jawa Timur. Nah, dulu itu juga Jawa Timur itu adalah pilar utamanya timnas dari Indonesia. Tapi karena saya kurang tahu ya, beberapa tahun yang saya bukan di Jawa Timur sih, saya di Surabaya itu agak turun ya, mungkin karena banyak sensei-sensei yang mungkin tidak maksudnya untuk melatih itu adalah bukan pekerjaan utama, tapi mereka ada bisnis lain dan lain sebagainya. Itu mungkin juga terjadi juga seleksi dari kejuaraan-kejuaraan, karena saking banyaknya kejuaraan itu, jadi mutu dari kejuaraan itu, jadi kita terus terang juga mempertanyakan, semua orang Pak RT, Pak Lurah bisa bikin kejuaraan, tapi mutunya ya begitu-begitu aja nantinya, tapi nggak diseleksi yang benar. Nah, hal yang kayak gitu, jadi 2 tahun setelah, saya bilang setelah pandemi ini mulai berangsur-angsur kembali, itu yang bagi saya kayak anak bayi itu 2 tahun atau 5 tahun itu very important. Very important. Saya juga benar-benar berharap seperti tadi yang saya wonder di depan itu, ini salah satu cabang olahraga yang harus bertentangan dengan program safety dari WHO, social distancing begitu ya. Dan semoga kalau itu tidak segera selesai ya berarti either satu ada teknologi baru yang muncul atau itu harus nunggu dulu. Ya, kita harus menerima semuanya. Tetapi sebetulnya kalau yang saya baca selama beberapa tahun ini, karate itu tidak termasuk salah satu cabang olahraga yang akan hilang. Yang justru yang aneh itu, salah satu olahraga yang akan hilang di era digital ini adalah golf. Saya belum membaca karate itu masuk di dalam daftar itu, berarti masih oke, Bu. Baru tahu aku malah ini. Ya, karena mungkin olahraga golf itu karena perilaku daripada banyak anak milenial yang lebih suka indoor daripada suka outdoor, dan lagi mungkin para milenial itu lebih banyak yang tidak sabaran karena golf itu kan harus urusannya diri sendiri, tidak ada lawannya, kemudian jamnya main itu harus panjang, mungkin itu ya yang membuat. Tetapi ya semoga memang benar-benar menurut saya kalau bisa keluar seperti virtual fight begitu, wah itu solusi yang paling keren. Berarti karateka itu masuk kepada new normal, new civilization lagi, new teknologi semuanya, wah akan berevolusi sangat luar biasa saya rasa. Iya. Ya. Kemungkinan mungkin yang orang yang IT mungkin kalau dengar Bapak bicara ini mereka langsung bingung, ya saya akan bikin seperti itu, jadi volunteer bikin seperti itu bisa jadi. Tapi ya kita akan lihat ke depannya juga, karena ya kita sendiri sebagai orang yang ada berkecimpung di dunia olahraga juga kita bisa ngomong sadly to say that wait and see, tapi juga harus jadi kasih anak-anak semangat juga sih dari kayak saya barusan kemarin malam ngobrol sama saya punya senior dari Italia yang saya bilang sih kakak karate saya yang biasanya bikin kejuaraan. Saya bilang ya ngomong hal yang sama tentang karate. Saya tanya bagaimana untuk kedepannya, karena setiap Januari itu kan biasanya ada kejuaraan dunia di Italia. Kami kebanyakan datang dan selalu jadi juara umum, Pak. Juara umum 2, juara umum 3. Nah, itu dia bilang, wah, it's hard. Apalagi Italia kenanya sangat amat ngeri ya. Nah, saya bilang ya, semua bilang juga
kita punya, saya punya senior yang ada di Jepang juga, kita juga tanya juga, prediksinya sama, mungkin 2 tahun baru kita bisa ngomongin setelah pandemi ini mulai berangsur turun atau selesai. Tapi kalau saya bilang sama mereka, koreksi saya kalau saya salah, pandemik ini akan selalu ada, tapi tidak bisa pandemik kayak flu. Dulu jadi pandemik, habis itu karena badan kita dan mereka mutant bisa imun kita jadi adaptif, jadi akhirnya bisa survive karena itu akan ada di situ. Nah, saya bilang ya gimana ceritanya? Saya tanya ke Tokyo, saya tanya ke sensei saya bilang, dia bilang gini, yes Oshi-san, we are waiting. Kita sendiri juga nggak bisa ngomong karena mereka kan semuanya balik ke Jepang. Biasanya kan mereka keliling dunia kasih seminar ini, seminar itu. Nah, sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi semuanya udah terkungkung lah. Nah, ya, we will see. Semoga Sensei dengan adanya program Madam Chang TV Survival Top ini dan kemudian pembicaraan kita ini bisa dilihat oleh pakar-pakar atau orang-orang pintar di Indonesia. Amin. Sehingga bisa menemukan atau bisa saling bekerja sama, siapa tahu Indonesia bahkan Surabaya, Sensei duluan yang memulai virtual fight melakukan percobaan menjadi mendunia. Saya langsung saya suruh suami saya suruh anak saya bikin deh, soalnya dia sukanya main kayak gitu tuh. Iya. Tapi jadi mungkin eranya akan masuk ke situ ya. Ya, semuanya seperti kayak di Star Trek punya ya. Yes, kita lihat itu, saya sampai kadang lihat, wah, sosialisasi jadinya lebih ada jarak. Terus saya pikir tidak ada lanci-lanci with the girls, with the ladies, tidak ada namanya arisan-arisan, tidak ada namanya dress code, tidak ada hal yang kayak gitu. Nanti lama-lama jadi kayak apa itu kayak yang hologram, yes. Hologram punya satu sama lainnya. Habis itu saya pikir, wah, this is the time. All changing. Dan sebentar lagi sudah ada konser-konser mungkin yang secara hologram itu. Tetapi yang saya suka di penutup yang terakhir mungkin dengan adanya era digital ini, kita ini bisa ngobrol begitu enak, tanpa harus ketemu, tanpa harus driving, dan semuanya membicarakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Artinya ini yang saya sendiri merasakan, ternyata enak juga loh ya, nggak usah bingung-bingung harus ketemu orang gitu. Betul. Ya, karena tetapi akhirnya kalau ngobrolnya lewat Zoom nggak ada orang ke Madam Chang Sensei. Loh, kan ada itu, saya biasanya online. Barusan kemarin saya beli. Habis gini mungkin kalau janjian arisan atau janjian sama atlet-atlet, sama member, sama teman-teman, janjian dulu. Oke, hari ini makannya Madam Chang semua ya, jadi sambil makan. Sudah sering. Saya sering Pak ke Madam Chang itu. Terus terang saya bawa, ada teman dari, kan selalu mereka dari Bojonegoro ada yang dari Ambon. Itu kan dia dengar loh Pak. Teman saya sebenarnya anak buah saya sih, bukan anak didik ya, ya salah satu timnas. Sensei, saya ini dengar tentang Madam Chang dari ya salah satu anak timnas yang di sini, tapi dia bilang, dari dia enak katanya. Ayo Sensei, bawa ke sana makan. Saya ajak makan di situ, makan yang sesame chicken ya. Oke. Gede banyak. Nah, terus habis itu ya, memang saya sendiri lihat Madam Chang ini healthy bagi saya. Healthy, dan memang kalau lagi diet atau lagi clean food, biasanya saya ke situ. Itu masaknya 5 jam. Wah, sesame chicken. That's why rasanya sampai ke tulangnya, betul. Ya memang. Nah, iya. Itu yang bisa saya ngomong, moga-moga ya. Jadi, saya terima kasih sangat luar biasa bisa ngobrol banyak. Tetapi di penutup ini saya kepingin Sensei memberikan pesan-pesan kepada semua anak didiknya, semua atlet, termasuk bukan hanya olahraga cabang karateka, untuk para olahragawan semuanya yang di Indonesia. Mungkin ada pesan-pesan apa yang bisa disampaikan supaya mereka tetap termotivasi
dan mentally mereka selalu siap. Ya. Oke, hai, saya Osi dari Forky Surabaya. Saya minta untuk semua atlet di cabur manapun ataupun semua susunan sosialisasi di negara Indonesia ini untuk selalu mentaati semua aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisa social distancing, untuk memakai masker pada saat keluar, untuk bisa belajar untuk hidup lebih bersih, cuci tangan banyak kali begitu selesai keluar, dan juga olahraga yang teratur bagaimanapun bisanya, juga untuk makan makanan yang sehat dan tidak istirahat yang sehat juga, khusus untuk anak-anak tim Puslacap dan tim Surabaya. Like I told you before, seperti saya pernah ngomong sama kalian semua, tetap semangat, tetap latihan. Setelah badai itu pasti ada pelangi. Jangan khawatir, prestasi masih bisa dikejar, tapi kalau sudah sakit, dan sakit yang ini bukan sakit yang bukan sembarang sakit, susah nanti. Jadi keep healthy, keep practicing, and I'll see you around after the pandemic. Luar biasa, terima kasih Sensei. Berharap semua ini cepat berlalu. Salam hormat untuk keluarga semua di rumah. Terima kasih. Semoga satu hari kita bisa bertemu ini face to face. Ya. Terima kasih, salam bertahan hidup. Tidak lupa salam karate. Os. Luar biasa kan dampak daripada pandemi ini terhadap semua kehidupan ini, termasuk olahraga yang tadi kita bahas dengan sangat luar biasa. Tetapi ya itulah, beradaptasi atau mati. Tetapi yang harus kita ambil adalah kita semua harus tetap disiplin kapanpun dan keadaannya. Selalu harus turutin pesan-pesan dari pemerintah supaya semua ini cepat berlalu. Kepada para penonton Madam Chang TV, khususnya Survival Talk, apabila ada apa yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komen di sini. Luar biasa, salam dari saya. Salam bertahan hidup. Os.